optimisme yang muncul bukanlah optimisme yang tanpa dasar. Optimisme yang benar-benar lahir dari keyakinan. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudian ridha dengan ujian dari Allah sebagai bagian dari refleksi iman. Lalu bagaimana kreatif bangkit seberat apapun musibah, bangkitlah, larilah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Kalau semua ini kita lakukan, kita akan betul menikmati bangsa besar, bangsa yang teguh, bangsa yang berwibawa. Apalagi kalau pesimisme, mungkin banyak suara pesimisme melihat, ya ada potret ketidakadilan, ada potret ketimpangan yang terjadi. Satu sisi, ya memang kita merasakan ada sesuatu yang belum sempurna dalam pandangan, rasa kita, rasa batin umat. Tetapi mari, kita harus membangun optimisme. Alias, carilah cara, carilah trik, carilah upaya-upaya yang hebat agar kita mampu bangkit keluar dari himpitan, keluar dari jebakan-jebakan ujian ataupun rintangan yang ada ini. Semuanya jelas. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Bahwa hanya dengan kekuatan, hanya dengan optimisme, hanya dengan spirit kita akan meraih kemajuan, kesuksesan. Barang siapa yang ingin sukses, banyak dia begadang di malam hari. Alias apa? Seperti dalam episode sebelumnya, the power of tahajud. Ya. Keadilan lawannya kezaliman. Kekufuran lawannya keimanan. Ya, hari-hari ini kita kadang sibuk mencermati atau disuguhi hal-hal yang paradok. Harusnya agama dimulia-muliakan, masih ada yang nyinyir terhadap agama. Harusnya sesama anak bangsa ini siap dengan perbedaan, siap dengan kemajemukan, kok masih ada ya kecenderungan ingin memaksakan kehendak sendiri, komunitas sendiri kepada yang lain. Ini sebuah pekerjaan rumah tangga kita, pekerjaan kita. Nah, kita akan harus punya kesempatan, harus punya kekuatan dan semangat bahwa Indonesia besar dengan kekuatan besar dari segi visi, dari segi orientasi, dari segi etos hidup, etos belajar, etos bekerja, etos mengabdi yang begitu dahsyat. Para pemirsa TV One dimanapun berada, yakinilah, ya, tatkala ibadah sempurna kita lakukan, tatkala akhlak kita jadikan panglima dalam keseharian bermasyarakat, tatkala ihsan ini menjadi pelengkap ya dalam budaya agama dan keberagamaan, yakin inilah awal dari lahirnya optimisme yang nyata, memupus semangat, memupus pesimisme yang tidak pada tempatnya. Pandangan kita, pembacaan kita terhadap kondisi ini haruslah objektif. Ya, kita masih merasakan, kita masih menikmati hal-hal yang positif dalam sehari-hari. Yaitu kita pertahankan. Seandainya pun ada hal yang masih jauh dari harapan, mari ini adalah ladang kebaikan bagi kita semua. Ladang kebaikan untuk benar-benar kita menikmati manusia-manusia, pribadi-pribadi yang kreatif tanpa batas menuju terwujudnya Indonesia yang baldah, thayyibah, warabun ghafur. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menuju hal itu membutuhkan sekali ya, dari mulai kesadaran, dari mulai timbulnya sinergitas antar elemen-elemen umat yang banyak ini. Kita harus bangga dengan kemajemukan elemen umat dengan nama ormas, dengan nama komunitas. Itu adalah sebuah aset yang besar. Aset yang tak terhingga. Aset yang benar-benar menjadi kebanggaan bagi kita.
Kami belajar di Mesir, ormas itu hampir tidak ada. Yang berkembang adalah tarekat-tarekat yang memang menjadi tradisi bangsa Mesir. Indonesia, civil society sangat hebat, sangat kuat. Bahwa ormas adalah civil society. Ormas adalah khadimul ummah wa sadiqul hukumah. Dia melayani umat sekaligus mitra pemerintah. Makanya di tengah pesimisme mungkin yang terjadi, kita tinggal bangun kesadaran. Bagaimana harmonisasi antara umara dengan ulama. Antara birokrat dengan teknokrat ulama ini. Kita posisikan ulama sebagai guru bangsa. Guru masyarakat, pengayom masyarakat, konsultan masyarakat. Berilah porsi. Biarkan ulama berbicara, bersikap sesuai dengan pikiran ijtihad mereka semua. Kalaupun ulama mengkritik, kalaupun ulama meluruskan, kalaupun ulama mengingatkan, ya itu bagian dari tupoksi ulama. Jangan alergi dengan kritik, jangan alergi dengan tausiah, pelurusan dari ulama. Karena ini semuanya akan melahirkan optimisme. Ya. Ulama yang mengingatkan siapapun, ulama yang mengingatkan umara adalah ulama yang benar-benar menjalankan keulamaannya. Ulama yang benar-benar tahu bagaimana peran perubahan, peran al-islah yang harus diwujudkan. Ya. Kalau kita tidak punya kemampuan, ulama miskin ataupun minus dalam hal itu, apa yang didapatkan, optimisme apa yang didapatkan di balik itu tentu akan berkurang. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Berikanlah porsi perhatian ya untuk lahirnya madrasah, lahirnya pesantren yang benar-benar akan mencetak ulama. Madrasah yang lahir adalah sebagai pelengkap dari sistem pendidikan yang ada. Pesantren yang lahir adalah sumbangan terbesar yang secara mandiri dari umat, tidak menunggu uluran tangan dari umar. Ini sesuatu yang harus kita jaga. Sesuatu yang benar-benar bagaimana ada harmonisasi. Memberikan peran, memberikan kesempatan kepada madrasah, kepada sekolah, ya, ke sekolah-sekolah yang nanti akan justru yang menikmatinya adalah negara itu sendiri.